7 November 2024, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan dan bentuk sinergi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Sibuk juga kan? Ya wes, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Kami tidak membayangkan bahwa dalam range waktu 1 minggu ini, dari kemarin sampai dengan Rabu minggu depan, Rabu atau Kamis minggu depan, itu bakalan banyak pembahasan tentang option. Kami tidak tahu. Begitu kita rencanakan rapat, kita luncurin undangan, tahu-tahu ada acara Zoom dengan provinsi bahas tentang option. Habis itu kita nggak tahu juga, ternyata besok pagi PKS itu juga option. Kita juga nggak tahu Senin apa Selasa itu juga ada pertemuan di Surabaya, di mana Pak? Di Surabaya itu juga tentang option dan semuanya bahas teknis. Yang acara apa istilahnya? Acara penandatanganan, ya, acara formalnya, gaji-gajinya. Acara formalnya itu tanggal berapa Bu? Sampai tanggal Zoom. Tanggal akhiran bulan ini. Itu yang Pak Sekda harus hadir, ya. Pak Sekda harus hadir untuk penandatanganan PKS terkait option. Jadi acara hari ini sebenarnya kayak penting nggak penting gitu. Penting nggak penting karena kita masih harus menunggu beberapa step tahapan yang lebih penting menurut kami, lebih penting dan lebih pasti. Karena nanti dari kegiatan yang dilakukan oleh DPKAD, setahu saya DPKAD ya undangannya besok. Iya. Besok DPKAD ya. DPKAD jam 8 ya, besok pagi. Terus des by daerah, by kabupaten kota itu hari Senin Selasa kalau nggak salah. Senin Selasa itu des dengan provinsi terkait option juga. Detail masukannya sampai aplikasi Google Spreadsheet yang sudah diterima sama masing-masing kabupaten kota, dari provinsi ada, pemerintahan ada, dari BPKAD tentunya ada. Dan menurut kami malah itu yang harus jadi berdasarkan acara-acara itu ya, akhirnya kita bisa memvisikan rancangan peraturan bupati. Menurut kami sih seperti itu. Sebenarnya Pergub ini kemarin tanggal 4 kalau tidak salah, kemarin tanggal 4 itu Kementerian Keuangan mengeluarkan modul option pajak daerah, dan di situ ada contohnya di buku itu, ada contohnya di belakang, baik itu option MBLB yang disusun oleh kabupaten kota atau option TKP, BPKP yang disusun oleh provinsi. Dua-duanya ada contohnya, sudah dikasih contoh sama Kementerian Keuangan.
memang agak beda dengan ini. Mohon maaf, kami tidak tahu kalau itu bakalan muncul dan makanya dalam range waktu seminggu ini, mulai kemarin sampai dengan hari Rabu minggu depan itu kami tidak tahu bakalan ada hal-hal penting yang keluar. Tapi karena undangan sudah kami kirimkan dan kami sudah terlanjur membaca, bukan terlalu membaca, ini sudah 3 revisi sebenarnya di internal kami sudah kami lakukan revisi. Soalnya kayak muspro, makanya aku rada males aku mau menurut ruangannya rada males. Aku ini ketemu stakeholder yang nggak begitu kuat. Iya, terus terang aja gitu. Tadi stakeholder sih pemerintahan yang di situ clear masalah kerjasamanya, stakeholdernya BPKAD yang melakukan perhitungan ternyata juga bukan di bidangnya, ya benar ya, bukan di bidangnya, saya bukan di bidangnya. Yang nanti menentukan proses apakah harus ada escrow atau tidak, harus ada rekening tampungan atau tidak, bagaimana kemarin itu yang split sync ya, istilahnya split sync ya, split sync option. Katanya nanti itu langsung dari bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan itu siapa? Mahja di ya. Apakah itu langsung split sync? Iya. Ada dibuatkan Virtual account. nanti teleponnya itu yang akan split ke dua. Apa perlu ada escrow? Apa perlu ada escrow account? Rekening tabungan? Semua rekening umum yang biasa dipakai Itu rekening tabungan atau RKUD? Maksudnya kayak RKUD atau rekening tabungan itu? Kita nggak boleh melakukan sendiri. Kenapa tidak boleh ada penampungan? Di kabupaten lain di provinsi ada penampungan? Katanya sih. Jadi gini, skemanya option yang paling yang menyuarakan split sync tanpa rekening penampungan memang Jawa Timur ya, saya bilang Jawa Timur bukan Pak Kaban Bapenda Jawa Timur, Pak siapa? Bukan, Pak siapa itu? Oh, Pak Kaban Bapenda Jatim itu menyuarakan di level nasional split sync, tidak perlu split sync auto, tidak perlu ada rekening tampungan, tidak perlu ada escrow. Itu di level nasional disuarakan sama Pak Kaban Bapenda, Kepala Bapenda Jawa Timur. Pada saat itu muncul suara-suara tidak percaya sebenarnya dari kabupaten kota atau dari provinsi yang lain. Loh, bagaimana kita, emangnya gini, split sync itu tidak, kalau sudah split sync di awal artinya tidak butuh escrow. Kalau tidak ada escrow artinya tidak ada perhitungan pembagian. Iya, apa istilahnya? Rekon, tidak perlu ada rekon. Orang bayar masuk ke rekening penampungan, direkon, akhirnya dipisah. Ini haknya Pemprov, ini haknya Pemprov. Di modul split. Ada penampungan mas? Nggak ada. Makanya itu yang disuarakan oleh Kepala Bapenda Jawa Timur, dia yang menyuarakan, bukan Muslim. Waktu itu muncul, saya tidak update ya, saya bilang sebulanan yang lalu. Itu yang disampaikan oleh Pak Kaban Bapenda. Waktu itu muncul suara-suara dari kabupaten provinsi lain yang sebenarnya mereka tidak percaya gitu. Apa bisa aparatur kita melakukan itu?
auto splitting yang model seperti itu. Pak Kabupaten Bapeda menyatakan gini, kami Jawa Timur sudah biasa dengan itu, kabupaten kota kami sudah biasa seperti itu. 24 atau 26 kabupaten kota kami dari 38 itu sudah biasa melakukan splitting, bahkan bukan hanya 2 split tapi 3 split. 3 split itu dibagi antara pada saat pembayaran parkir tepi jalan umum berlangganan itu 3 split. Splittingnya 3. Begitu dia nerima, ini jatahnya kabupaten, ini jatahnya provinsi, ini jatahnya Polres, kepolisian. Polres ya? Polres. Pada saat splitting tepi jalan umum berlangganan, dan itu sudah biasa dilakukan oleh kabupaten kota di Jawa Timur. Itu yang disampaikan jawaban beliau seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, gampang kok itu. Padahal awalnya itu skemanya adalah escrow. Skema escrow di escrow dulu, baru di split oleh bendahara. Ternyata yang skema sekarang sudah tidak perlu escrow ya. Itu yang perlu saya pastiin dulu. Itu yang perlu saya pastiin. Jadi tidak perlu ada escrow. Itu di sisi BPKAD ya, di sisi BPKAD. Beberapa hal lain yang harus kita pertimbangkan tidak hanya di skema BPKAD ini, sebenarnya produknya BPKAD, tapi skema potensi. Kita kemarin di Bapeda ya, kita kemarin di Bapeda ngomong masalah potensi untuk MBLB itu hari ini berapa? Pendapatan realisasinya 3, targetnya 8. Kita dapat 47. artinya Separuh dan artinya peta potensi kita tidak berbeda begitu. kalau potensi peta potensinya sudah benar Pak. Perhitungannya. Iya, Oh, artinya iya. yang dari kajian itu sudah benar. Cuma pas penentuan targetnya itu yang nggak. Oh, pas begitu. Iya, kalau dari UGM-nya itu sudah benar. Kalau MBLP itu juga kisaran antara 4 berapa kayak gitu. Oke, berarti saya tidak perlu SDA ya. Saya perlu SDA sudah dibuat jam santai ya. Tidak apa-apa, berarti selesai di situ. Terus perizinan tadi ya. Perizinan artinya rekom ya. Rekom itu tata ruangnya. Rekom tata ruang. Tata ruangnya di situ apakah diperbolehkan untuk proses tambang atau penunjang pertambangan. Karena kan Wilayah pertambangan. wilayah kita yang baru RDTR kan hanya 3 ya. Yang namanya Bunga itu, Gresik Kota, Keringanan? Utara. Utara 3, baru RDTR 3. Sedangkan yang lainnya kan masih RT RW. Artinya perlu proses untuk ini rapat bukan PKKPR, penilaian karena belum RDTR maka perlu penilaian PKKPR-nya. Nah, PKKPR-nya nanti itu juga ada PNBB-nya. Setelah PNBB keluar, PKKPR keluar, baru nanti dibawa ke provinsi untuk mengeluarkan izinnya, IUP-nya. Kalau penunjang pertambangan juga bisa. Iya, juga Termasuk transporternya, Iya. itu juga di provinsi. Iya. Kita tidak ada ya. kita tidak ada. Memang kita tidak ada. Tidak ada. Di proses itu tidak ada. Jadi proses perizinannya itu kalau di dalam lokasinya di satu provinsi itu kewenangan provinsi. Tapi kalau lokasi proyeknya itu lebih dari satu provinsi, kewenangannya pusat. Jadi kewenangan kita hanya di proses tata ruang tadi, KKPR. Karena masih proses untuk penilaian tata ruang. Karena masih RDRD. Kalaupun ada, jadi tahun 2014 itu dari ESDM diambil alih ke provinsi tahun 2014 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu. Jadi dengan perizinan ESDM
baik apa genset, tanah diambil oleh provinsi. Terus jalannya waktu tahun 2020 ada yang diambil oleh pusat. Terus sekarang diambil alih provinsi lagi. Ya. Nah, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya itu, kalau perizinannya itu kewenangan pusat atau provinsi, maka dokumen lingkungan itu juga kewenangan mereka. Karena dari sisi kita semua di kabupaten khusus untuk pertambangan memang tidak ada kewenangan. Tapi kalau udah inspektur ya? Kalau inspektur kan ujian itu pusat. Oh, Pusat. enggak, aku soalnya kru sebenarnya dia punya inspektur, tapi di Dulu kan mau sekolah, tapi nggak situ. Oh iya, Ya. mau sekolah, tak kira mau ya. Hah? Tak kira sebenarnya sekolah. Sekolah nggak inspektur, sekolah masalah apa namanya? Just pemerintahan usia. Oh tak kira inspektur, tak kira inspektur. Yang katanya mutasi dari mana itu? ASN yang mutasi dari mana? Iya, tapi ditempatkan di SDM provinsi. Sebenarnya aku rapat ini kalau saya bilang ya. Iya. Tapi dia Sadar kok. Iya, sadar. Bahkan, sih, saya melok dulu. Ya wis melok. Rancangan ini, rancangan ini. Aku kan belum baca ini bos. Baru Baru baca ini. Iya. Baru baca apa namanya modulnya aja. Oh, Ini belum tak baca. Ya itu tadi ya. Karena memang ada dalam range waktu 1 minggu beberapa hal yang sangat penting-penting yang baru info yang baru kita terima. Sepertinya memang ini kami menunggu sampai dengan hari Kamis depan kayak. Perkiraan saya itu sampai dengan Kamis depan Pergub muncul, ya perkiraan Pergub muncul tanggal 11-12 katanya. Ya, skema option, tapi yang PKB di BNKB itu katanya sih sekitar bukan NBNB, tapi skemanya kan bisa kita, artinya skemanya sama sebenarnya, kan hanya dibalik aja, opsinya ini opsi kita, yang sana opsi mereka. Oke. Kata-kata terakhir BPKD harusnya tak tahu di kata-kata awal karena dia pengusul ya. Masalahnya kita itu dari awal tidak tahu apa-apa, ujung-ujung sudah mewakili yang tidak ada. Oke. Jadi tidak ada kata-kata. Skema. Sebenarnya option itu intinya kalau di levelnya BPKD, di tahapannya BPKD itu yang penting tadi kesepakatan splitsingnya seperti apa, terus sama apa model akuntansinya dengan bank jatimnya, sebenarnya hanya itu, nggak ada yang spesifik yang lain karena itu splitsing itu tadi. Karena splitsing, kalau skemanya splitsing memang ngikutin skemanya apa yang disampaikan sama Pak Kapten Bapenda Jawa Timur, artinya splitsing itu di depan. Splitsing itu tidak dilakukan setelah rekor, jadi tetap langsung di split tanpa rekor di depan, tidak perlu ada penampungan. Artinya si BPKD harus lebih teliti, cara penerimaannya harus lebih teliti. Untungnya ini MBLB yang secara intensitas transaksi tidak begitu tinggi ya,
kalau PKB BNKB itu kalau butuh orang-orang yang sudah biasa. Makanya Pak Kapan itu bilang, di Jawa Timur itu udah biasa kayak gitu. Jangankan splitting 2, dia itu splitting 3. Splitting 3 itu dari duit itu masuk langsung di split masuk ke Pemprov, kabupaten kota, masuk ke provinsi, masuk ke Polres. Masa malah splitting 3, makanya dia ngomong yakin gitu, yakin dengan skema ini bahwa ini yang paling efektif biar nggak ada escrow, biar nggak ada penampungan. Bagus sih, maksudnya dia bagus. Dan kalau memang itu sudah masuk di modul, oke, itu di skema. Karena saya kemarin pas Zoom kemarin pas dalam rapat, jadi pas rapat TWS itu di situ kok sering tidak nyambung. Begitu? Cukup ya? Nah, awi-awi soto ini. Nanti kita lanjut lagi. Kita sesuaikan dengan modul yang sudah dikeluarkan oleh Menq, modul pajak daerah. Option pajak. Modul pajak daerah yang sudah keluar dari Menq 3 tahun yang lalu. Ya, gitu. Oke. Mohon maaf. Ini rapat platform yang paling cepat karena ya kondisinya seperti ini, stakeholdernya tidak penting-penting gitu. Sorry ya, kami sebagai mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu aktivitas kepada semuanya. Yang pasti komitmen kami dalam beberapa hari ini draft ini akan kami bongkar sesuai dengan modul yang sudah muncul yang dikeluarkan oleh Menq. Jadi ya, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.